Komisi 3 DPR hari ini gelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 6 calon pimpinan KPK yang digelar di ruang sidang Komisi 2 DPR RI. Di ruang sidang Komisi 3 DPR RI hari ini merupakan hari kedua pelaksanaannya uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK. Di mana 4 diantaranya sudah menjalani tes pada Senin kemarin dan hari ini dilanjutkan dengan fit dan proper test terhadap 6 capim lainnya. Selain menjalani uji kelayakan dan kepatutan, capim KPK juga diminta menandatangani fakta integritas yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Sementara itu, Saudara, kemarin Komisi 3 DPR telah menyelesaikan tahap uji kelayakan dan kepatutan bagi 4 calon pimpinan KPK pada hari pertama kemarin. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan nama-nama pimpinan dan Dewan Pengawas KPK memiliki rekam jejak yang baik, kualitas yang hampir sama dan nyaris tak ada celah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra itu menjelaskan fit and proper test akan digelar hingga Kamis. Memang ini kali ini ya kami harus katakan Komisi 3 ini ya dilema. Dilemanya apa ya? Karena dari semua calon ini nyaris semuanya kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, ya punya gagasan besar, punya track record bagus-bagus semua, dan hampir nggak ada celah. Sehingga kami terima kasih dari pansel yang sudah menyuguhkan calon-calon terbaik, tapi dilemanya kami harus memilih setengah dari yang diajukan. Dari 10 kami hanya bisa memilih 5. Saudara, untuk mengetahui jalannya uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi 3 DPR RI, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Rizka, selamat siang. Siapa saja calon pimpinan KPK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR hari ini? Dan seperti apa tahapan fit and proper test capim KPK hingga nantinya ditentukan 5 nama yang akan direkomendasikan kepada Presiden, Fedriska? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Terkait dengan 6 nama yang tengah menjalani fit dan proper test pada hari ini kami dapatkan namanya, ini merupakan Ida Budiati, kemudian Ibnu Basuki Widodo, dan juga menarik ini adalah nama Johanis Tanak yang saat ini masih menduduki sebagai pimpinan, salah seorang pimpinan di KPK. Kemudian ada Joko Purwanto, ini merupakan seorang jenderal bintang 2 polisi yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Kemudian ada Ahmad Alam Syasyaragi, kemudian ada Agus Joko Pramono. Nah, dari ke-6 ini sebetulnya ini merupakan lanjutan dari fit dan juga proper test yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI pada sejak kemarin, di mana kemarin sudah 4 orang diantaranya sudah melaksanakan fit dan proper test. Ini adalah Setio Budianto, Pungki Indarti, Fitroh Roh Cahyanto, Michael Rolandi Cesnabrata. Nah, artinya memang dari ke-10 nama yang kemudian tersaring dari kemarin ketika panitia seleksi KPK ini melaksanakan pembukaan seleksi calon pimpinan KPK pada bulan November lalu, di mana ketika itu ini ada 20 nama, begitu ya, termasuk nama mantan juru bicara KPK yakni Johan Budi. Namun kalau misalkan dari nama yang kami dapatkan hari ini, tampaknya nama-nama yang kemarin ini tidak lolos, artinya memang dikerucutkan menjadi 10 nama sehingga kemudian fit and proper test ini dilaksanakan sejak kemarin hingga Kamis mendatang. Kenapa Kamis? Karena memang selain nama calon pimpinan KPK, artinya masih ada 2 hari lagi terkait dengan nama-nama Dewan Pengawas KPK yang juga akan dilaksanakan fit dan juga proper test pada Rabu dan juga Kamis besok. Sehingga kita masih menanti terkait dengan bagaimana nantinya fit dan juga proper test ini akan masih dilaksanakan terhadap 10 calon pimpinan KPK dan juga 10 Dewan Pengawas KPK. Kalau misalkan dari rundown yang kami terima, Mercy dan juga saudara, hingga siang ini nama yang sudah melewati ataupun melaksanakan fit dan proper test yakni adalah Ida Budiarti. Ini dilaksanakan tadi pada pukul 9 pagi. Sehingga memang tadi sempat terpotong begitu ya terkait dengan adanya rapat paripurna DPR, hingga nanti pada pukul 1 siang ini fit dan juga proper test terhadap ke-5 calon pimpinan KPK lainnya ini masih akan terus berjalan hingga pukul 8 malam nanti.
Karena memang seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, dari ke-10 nama ini hanya akan ada 5 nama yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih siapa yang akan menjadi calon pimpinan KPK selanjutnya. Seperti yang dikatakan juga, nama-nama ini cukup memiliki rekam jejak yang bagus. Kita juga sempat mengecek begitu ya, bahwa mereka ini merupakan nama-nama yang memang berlatar belakang semacam bergerak di bidang anti korupsi, sehingga memang cukup membuat dari Komisi 3 DPR ini cukup kesulitan untuk menentukan nama-nama siapa yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo. Kita akan menanti seperti apa, Mercy, karena dari ke-6 calon pimpinan KPK pada hari ini mereka akan dimintai gagasan mereka seperti apa nanti KPK ke depan, dan juga akan tentu digali lebih dalam terkait dengan visi mereka menjadi calon pimpinan KPK, dan kemudian juga mereka ini harus menandatangani fakta integritas yang memang nanti harus dipertanggungjawabkan ketika nanti terpilih menjadi pimpinan KPK. Merci. Uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK masih digelar di Komisi 3 DPR dan ditargetkan akan selesai pada hari Kamis besok. Terima kasih Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Saudara, usai jeda